kimia unsur. Apa sih kimia unsur itu? Ada perpustakaan. Cari tahu lah. Ada kalian? Nawa, Kalian lagi ngapain? lagi belajar kimia unsur sih. Kebetulan kali. Aku pengen tahu deh kimia unsur itu apa. Boleh gabung nggak? Boleh. Ada apa-apa aja sih di dalam kimia unsur itu? Yang pertama itu ada gas mulia. Yang kedua yaitu halogen. Yang ketiga itu ada logam alkali dan yang keempat alkali tanah. Yang kelima periodik 3 dan yang keenam unsur transisi periode keempat. Pertama, gas mulia. Di dalam kimia unsur itu kan yang pertama gas mulia. Jadi apa sih itu gas mulia? Dan dia itu termasuk golongan keberapa kalau di dalam sistem periodik unsur? Tolong jelasin dong. Dinamakan gas mulia karena semua unsur pada golongan ini tuh berwujud gas dan konfigurasinya itu semuanya stabil sehingga sangat sukar untuk bereaksi dengan unsur yang lainnya. Gas mulia itu termasuk golongan 8A di tabel periodik unsur, di mana golongannya itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Adapun sifat umum gas mulia itu dianya sukar bereaksi, memiliki konfigurasi elektron yang stabil, memiliki 8 elektron valensi kecuali helium. Dan dianya itu didapatkan dalam keadaan bebas di alam dalam bentuk monoatomik. Kemudian dia itu mempunyai titik leleh dan titik didih yang sangat rendah, sehingga seluruh gas mulia itu berwujud gas. Adapun kegunaan gas mulia itu yang pertama dari helium, dianya itu sebagai pengisi balon udara dan isi tabung penyelam. Yang kedua itu kegunaan neon, yang mana sebagai pengisi lampu reklame maupun TV tabung. Kemudian kegunaan argon, yaitu sebagai pengisi bola lampu. Yang selanjutnya itu kripton, kegunaannya itu sebagai pengisi lampu mercusuar. Nah, yang xenon itu kegunaannya untuk membuat tabung elektron. Dan kegunaan radon, dia itu kegunaannya untuk terapi kanker. Kedua, halogen. Kira-kira apa sih halogen itu? Nah, halogen itu merupakan unsur yang dapat menghasilkan garam apabila ia bereaksi dengan logam. Jadi, halogen itu termasuk bahasa Yunani. Jadi katanya itu berasal dari Yunani, di mana halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk. Kata lain dari halogen ini dapat berarti pembentukan sebuah garam. Jadi, halogen itu kalau di dalam ini sistem periodik unsur terletak di dalam golongan 7A. Dia terdapat dengan kata fluorin, fluorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, untuk menghafal agar lebih mudah menghafal 5 unsur yang telah aku bilang tadi, itu kita dapat menggunakan metode dalam bahasa sehari-hari. Misal nih, kan tadi fluorin dapat diganti dengan kata fanta, dan Cl atau klorin dapat diganti dengan kata kola, dan yang ketiga itu Br atau bromin dapat diganti dengan kata bir. Keempat, I atau iodin itu dapat diganti dengan idaman, dan A atau AT itu dapat diganti dengan kata ati. Jadi kita dapat nyebut mudah itu dengan menghafalkan fanta, kola, bir, idaman, ati. Jadi supaya lebih asik teman-teman. Jadi teman-teman, halogen itu memiliki beberapa sifat. Jadi sifat yang pertama itu halogen memiliki keelektronikan yang tinggi. Dan yang kedua itu memiliki afinitas elektron yang juga sangat tinggi. Jadi dia mampu menarik dan membentuk ion menjadi lebih negatif. Apa aja sih contoh halogen dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia teman-teman.
Jadi halogen dalam kehidupan sehari-hari itu kan tadi ada 5 unsur. Jadi yang kepake itu cuma 4 dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang satunya itu AT, itu termasuk radioaktif kan. Radioaktif itu dia tidak dapat ditebak sifat-sifatnya, jadi tidak saya masukkan. Jadi cuma 4. Yang pertama itu ada klorin, itu dapat digunakan untuk pembersih air. Nah, untuk yang kedua yaitu bromin, dapat digunakan sebagai bensin, penambah bensin gitu teman-teman. Nah, untuk yang ketiga yaitu iodin, itu untuk obat antiseptik. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu fluorin. Itu bisa ditambahkan dalam bahan pasta gigi. Begitu teman-teman. Ketiga, logam alkali. Apa sih logam alkali itu? Logam alkali itu adalah unsur-unsur dengan sifat elektropositif paling tinggi dalam tabel unsur periodik. Terus apa aja sih unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya itu ada di golongan 1A, yaitu litium, natrium, kalsium, rudium, sama cesium dan transium. Loh, hidrogen nggak termasuk? Kan hidrogen golongan 1A juga. Golongan hidrogen tidak termasuk golongan logam alkali, melainkan termasuk ke unsur gas. Oh, jadi seperti itu. Oh iya, logam alkali itu juga memiliki sifat loh. Di antaranya memiliki 1 elektron valensi, yang kedua sangat reaktif, yang ketiga tidak didapatkan dalam keadaan bebas di alam, yang keempat merupakan reduktor Fock, yang terakhir transiumnya bersifat radioaktif. Jadi cara pembuatan logam alkali itu dengan cara elektrolisis, leburan garam. Contohnya, logam Na dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl. Dikatodikan dihasilkan logam Na, dan di anode akan dihasilkan gas fluorida. Nah, cara pembuatan logam alkali itu dengan cara dielektrolisiskan peleburan garam, bukan dari larutan garam. Nah, jika logam alkali bereaksi dengan air, maka akan membentuk jadi basa dengan gas hidrogen. Gas hidrogen tersebut akan menyebabkan keledakan. Nah, jadi contoh logam alkali dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya litium itu contohnya baterai dan bahan pelumas. Natrium contohnya yaitu garam dapur, baking soda. Nah, kalau kalium itu contohnya pupuk, deterjen. Nah, kalau kalsium itu contohnya itu pendeteksi radiasi. Nah, kalau rubisium itu contohnya cahaya. Jadi gitu. Keempat, alkali tanah. Logam mulia udah. Gas. Gas logam. Gas mulia, halogen, logam Gas mulia bukan logam mulia. A few moments later. Gas mulia udah, halogen udah, logam alkali udah. Sekarang yang keempat yaitu logam alkali tanah. Jadi teman-teman, logam alkali tanah dalam susunan berkala unsur-unsur kimia terdapat pada 2A yang disusun oleh berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Jadi teman-teman, logam alkali memiliki sifat yang reaktif, namun tidak terlalu reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali saja. Reaktivitas logam alkali meningkat dari unsur yang paling atas ke unsur yang paling bawah. Logam alkali tanah pun memiliki warna, yaitu warna putih berkilau dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam alkali tanah itu ditemukan di mana aja sih? Oh, jadi teman-teman, logam alkali tanah ini bisa ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, ataupun sulfat. Untuk unsur-unsur ini memiliki karakteristik kimia yang mirip dalam kelompok kedua tabel periodik.
Salah satu kegunaan alkali adalah sebagai komponen penting pada pembangkitan alat listrik. Setelah alkali tanah, apa ya materi selanjutnya? Nah, di sini ada materi kimia unsur periode 3. Kelima, unsur-unsur periode ketiga. Ada pula pengertian dari unsur periode ketiga, yaitu unsur-unsur pada baris atau periode ketiga pada bilangan periodik. Di sini juga ada unsur periode ketiga. Pertama, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, kalor, dan aron. Selanjutnya, sifat unsur periode ketiga. Yang pertama itu memiliki 3 kulit elektron. Yang kedua, jumlah elektron valensi yang pertama dan valensi yang kedua. Kegunaan dalam periode ketiga. Yang pertama itu logam aluminium. Itu untuk peralatan rumah tangga karena ringan dan tahan karut. Yang kedua itu paduan aluminium dengan magnesium itu untuk bahan pembuatan pesawat terbang. Keenam, unsur transisi periode 4. Nah, ini materi yang terakhir nih, unsur transisi periode keempat. Untuk pengertiannya sendiri itu, unsur transisi itu merupakan unsur-unsur yang terletak antara kelompok logam reaktif dengan kelompok non-logam serta yang memiliki subkulit D atau subkulit F yang terisi sebagian. Apa aja sih unsur transisi periode keempat itu? Nah, untuk unsur-unsurnya itu ada 10. Yang pertama, skandium, yang kedua titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Nah, untuk sifat-sifat unsur transisi periode keempat ini, sifat-sifatnya itu ada 3. Yang pertama, seluruhnya itu merupakan unsur logam. Yang kedua, bersifat reduktor. Dan yang ketiga, dapat membentuk ion kompleks serta senyawa kompleks. Apa aja sih kegunaan dari unsur transisi periode keempat? Untuk kegunaannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu bisa untuk membuat katalis, untuk membuat magnet, untuk membuat baja, dan untuk zat warna. Jadi ini ya materi yang ada di dalam kimia unsur itu. Terima kasih ya teman-teman sudah sering sharing, membagi ilmu tentang kimia unsur. Sama-sama. Oke teman-teman, aku balik duluan ya. Iya. Bye.